Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris kelas 3B Utsman bin Affan. Nah, let me ask you with English. How are you today? Alhamdulillah. I hope you guys will always happy and healthy. Ya, saya harap kalian semua bahagia dan juga sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di unit 2 dengan judul I Go to School by Bicycle. Nah, kita akan melanjutkan pembelajarannya di task 12. Ya, sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca basmalah supaya pembelajaran kita dapat diberkahi dan kita dapat dengan mudah menerima materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yap, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini or learning aim. After watching this learning video, perhaps you can first, listen, speak, and write a question to ask for distance. Jadi, mendengarkan, mengucapkan, dan menulis sebuah pertanyaan untuk bertanya tentang jarak. Second, add s of plural word. Jadi, menambahkan huruf s ketika ada kata jamak. Nah, kali ini kata jamaknya itu berhubungan dengan jumlah dalam kilometer, karena kita akan berbicara tentang jarak. Third, listen, speak, and write a permission to borrow something. Jadi, yang ketiga, mendengarkan, mengucapkan, dan menulis sebuah izin untuk meminjam sesuatu. Nah, bagaimana cara penulisan yang benar dalam bahasa Inggris? Oke, let's check it. Oke, guys, kalian lihat di situ ada gambar apa? Ya, di situ ada gambar seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda. Nah, seorang laki-laki itu mengendarai sepeda dari rumah ke sekolahnya. So, kita sering bertanyakan jika kepada teman kita, berapa sih jarak rumah kalian ke sekolah kalian gitu. Nah, sama seperti pelajaran kita hari ini, kita akan belajar bahasa Inggris tentang berapa jauhnya sekolahmu. Contohnya seperti itu. Menanyakan seberapa jauhnya tempat yang kalian tuju. Nah, bahasa Inggrisnya how far is your school? Baiklah anak-anak, apa sudah bisa dipahami pembelajaran kita hari ini? Yaitu tentang how far. Apa itu how far? How far digunakan untuk menanyakan seberapa jauh jarak suatu tempat. Jadi artinya seberapa jauh boleh atau berapa jauhnya boleh. Jadi how far, saya ulangi, artinya adalah seberapa jauh atau berapa jauhnya. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih dalam memasuki materinya, saya ingin mengingatkan beberapa pronoun atau kata ganti orang ya. Nah, selama ini kita sudah belajar tentang subjek. Subjek yang kita ketahui ada apa saja? Ada di situ. Tertulis ada 7. I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu. Benda apa saja, kita ganti dengan it. Nah, to be atau yang mengikuti dalam suatu kalimat biasanya diartikan sebagai adalah. Nah, itu berbeda-beda tergantung dengan subjeknya.
Kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau you, to be-nya are, we are, they are. He, she, it memiliki to be yang sama, yaitu is. Kemudian subjek itu adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Jadi penulisannya selalu di depan kalimat. Sedangkan objek itu benda yang dikenai suatu pekerjaan. Bisa benda, bisa juga orang. Nah, kata ganti orang itu dalam sebuah objek bisa tertulis sebagai I, sebagai subjek menjadi me, you menjadi you tetap, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Oke. Kemudian kepemilikan suatu benda. Nah, kita selalu mendengar dalam bahasa Indonesia, jika kita ditanya oleh teman kita, "Mana kelasmu?" maka kita menjawab, "Itu adalah kelasku." Kata kelasku di sini berarti itu termasuk possessive pronoun, adalah kepemilikan. Nah, jadi kalau I itu possessive pronounnya itu adalah my, contohnya my class, my book, my pen, etc. Kemudian you, possessive pronounnya jadi your, contohnya your book, your pen, your class. We atau kita, possessive pronounnya menjadi our class, our room, our books. And then they menjadi their class, their book, their pen. And he menjadi his book, his class, his pen. Kemudian she menjadi her class, her book, her pen. Kemudian it menjadi its book, its pen, its class. Nah, kali ini fokus kita adalah pada your or my, tapi lebih fokus pada your. Oke? Supaya lebih paham ya, saya hanya mengingatkan. Kemudian kita lanjut. Rumusnya bagaimana cara menulis pertanyaan tentang how far atau berapa jauhnya? Ya, beginilah rumusnya. How far plus to be plus object or name of place atau kata tempatnya. Nah, kita coba contohnya seperti berikut ini. How far? Saya ingin menanyakan berapa jauhnya sekolah, ya. Jadi kata pertanyaannya diawali dengan how far. Lalu sekolahnya ada berapa ya? Your school. Misal ada 1 kan? Maka kita, jika 1 berarti itu termasuk tunggal. Jika tunggal maka kita gunakan to be is. Lalu your school itu adalah nama tempat, ya kan? Sekolahmu. Nah, sekolah itu merupakan kata benda. Kata benda penggantinya itu adalah it. Maka jika kita menggunakan it, maka to be-nya adalah is. Nah, jadi how far is your school? School di sini kita ibaratkan is. Nanti akan digunakan ketika menjawab pertanyaan how far ini. How far is your school? Sudah paham ya? Jadi kalau nama tempatnya itu 1 atau tunggal, maka kita ganti to be-nya dengan is. Dan your school atau nama tempat itu termasuk kata ganti yang memiliki yang kata ganti yang menjadi it. Lanjut. Nah, untuk menjawab biasanya kalau menjawab pertanyaan seberapa jauh, maka di situ ada
angka, ya kan? Bisa menjadi 1 km, 2 km, 3 km, dan seterusnya. Maka kita perlu rumus juga. Apabila jumlah kilometernya atau jumlah jaraknya itu lebih dari 1. Contoh A, it is about 1 km. Nah, karena hanya 1 km saja, maka satuan kilometer tersebut tidak perlu ditambah S di akhir katanya, karena 1 itu termasuk tunggal, sehingga tidak perlu ditambahkan S. Yang perlu ditambahkan S apabila jumlah jaraknya itu lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh B. It is about 2 kilometers. Nah, terlihat kan perbedaannya? Kenapa kok ada S di akhir kilometer? Karena jumlah jaraknya itu lebih dari 1, yaitu 2. Sehingga termasuk kata benda jamak. Dan jika jamak, maka perlu penambahan S. Bisa ya? Bedanya? Jika hanya 1 km, tidak perlu ditambah S di kilometernya. Namun jika lebih dari 1, maka kita perlu menambahkan S di akhir kilometer. Jadi kilometers. Sudah paham sampai di sini? Sekarang kita lanjut ke subbab baru dalam unit 2 ini, yaitu tentang excuse me, may I. Nah, artinya bagaimana? Excuse me itu artinya permisi. May I itu artinya bolehkah saya? Nah, pertanyaan seperti ini itu biasanya digunakan untuk meminjam suatu benda. Dan kita perlu mengawalinya dengan kata permisi atau excuse me. Nah, rumus dalam penggunaan excuse me and may I itu adalah sebagai berikut. Diawali dengan kata excuse me, may I, ditambah verb, ditambah objek. Contoh, excuse me, may I, permisi, bolehkah saya, verbnya wash, mencuci, objeknya my hands, tanganku. Nah, kita tidak memakai to be sekarang, tetapi memakai verb, kata kerja. Jadi rumusnya adalah excuse me, may I, plus verb, plus object. Contohnya, excuse me, may I wash my hands? Permisi, bolehkah saya mencuci tangan-tangan saya, tangan atau tanganku? Nah, seperti itu ya. Sudah bisa dipahami? Jadi kalau excuse me, may I, verb, object ini tidak perlu to be, tidak perlu bingung terhadap to be mau pakai is atau are, tapi langsung saja wash ya. Oke, selanjutnya exercise. Oke, let's open page 25. Nah, in this page the instructions, listen to and repeat after your teacher. Jadi dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Number 1, how far is your school? Answer, it is about 2 kilometers. Second, how far is the market? Answer, it is about 1 kilometer. Third, how far is the post office? Answer, it is about 3 kilometers. 4, how far is the supermarket? Answer, it is about 2 kilometers. 5, how far is the police station? Answer, it is about 2 kilometers. 6, how far is the hospital? Answer, it's about 1 kilometer. Okay? Then you repeat after me. Ulangi setelahku. Next, open page 27. Task 15.
Listen and repeat after me. Number 1, excuse me, may I ride your bicycle? Second, excuse me, may I borrow your book? Third, excuse me, may I wash my hands? 4, excuse me, may I drink the water? Okay. Now, the homework. Tugas kalian di rumah adalah membuat video pendek tentang excuse me, may I di rumah bersama orang tua. Jadi kalian memerankan sebuah tokoh tentang meminjam suatu barang dengan meminta izin terlebih dahulu menggunakan bahasa Inggris di rumah ya bersama orang tua. Kemudian voice note task 13 and 16 because I want to hear your voice and your pronunciation. Kemudian number 3, yang ketiga, tulis jawaban task 14 and 17. 14 ditulis di buku ya, halaman 26, and task 17 halaman 28. Okay, anak-anak, I think that's all about this learning video in Unit 2. Don't forget to do your homework and keep fighting for your daily routines in home. Okay guys, oh yeah, don't forget, jangan lupa to make a translate, membuat pengertiannya, arti dari kalimat-kalimat yang kalian kerjakan halaman 25 sampai 28 itu kalian tulis artinya apa di bawahnya supaya kalian lebih paham vocabulary-nya ya. Dan untuk mencari arti dari setiap kata yang sulit, kalian bisa melihat di halaman 28 di Word Bank. Bank kata itu, di situ ada banyak kata-kata bahasa Inggris yang sudah ada artinya. Jadi kalian tinggal cari di situ. Okay, guys, thank you for your attention and forgive me if there are so much fault from my learning video. Okay, terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan dan mohon maaf jika banyak kesalahan selama menjelaskan dalam video pembelajaran kali ini. I hope you guys enjoy it and fighting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.